Bayi kuning dan malas minum. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Martin Linggayani. Anaknya usia 16 hari. Selamat ya, tapi kuning nih. Nah ini dalam 2 minggu ini selalu dijemur pagi dan digempur ASI. Saya suka nih kayak bahasanya. Gempur, hajar bleh. Nah tapi anaknya nih malas minum dan tiap kali nyusu 5-7 menit aja. Apa yang harus saya lakukan? Nah jadi sudah benar ya, ini menghubungi tenaga kesehatan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya dari keterangan yang singkat ini. Nah, memang ada hubungan antara kuning dan malas minum. Kalau anak malas minum, nah cenderung relatif lebih kuning. Nah, kadang juga kuningnya bikin menyebab anak malas minum. Nah, jadi itu saling berkaitan. Nah, jadi kalau ke dokter anak bisa lihat nih, lebih sering ya lihat bayi kuning. Nah, jadi kalau pembentukan kuning itu dari arah kepala ke arah kaki. Ya, kalau semuka aja itu kadar bilirubinnya kurang lebih 5. Kalau di dada kuningnya itu kurang lebih 10 kadar bilirubinnya. Kalau di perut, nah itu sekitar 15. Di kaki ya lebih tinggi lagi. Semakin ke arah kaki itu semakin tinggi. Dan hilangnya itu dari arah bawah ke arah kepala ya. Nah, bagian mata itu terakhir hilang kuningnya. Nah, jadi tidak disebutkan kuningnya bagaimana. Nah, jadi ini kita mesti cari tahu nih, kira-kira penyebab kuningnya apa ini. Nah, kadang kalau anak malas minum, coba perlekatan mulut bayi ke ASI, ke payudara bagus atau enggak, putingnya gede atau enggak. Nah, itu bisa menyebabkan bayi juga malas minum. Nah, coba perbaiki dulu cara kasih posisi bayi, perlekatan mulut dengan puting ya, mudah-mudahan putingnya besarnya normal aja, pas di mulut bayi. Nah, coba usahakan satu payudara 20 menit yang efektif. Kalau bayi mulai diem, colek pipinya, kakinya, bedeng ngisep. Nah, lalu ibu waktu mau melahirkan ada panas atau enggak, sakit enggak. Nah, sebab kalau ibunya sakit bisa aja terjadi infeksi dari ibu ke bayinya. Nah, lalu dicek nggak nih bayinya tiroidnya. Nah, waktu lahir ada beberapa tempat pelayanan kesehatan tuh cek ya tiroidnya. Kalau hipotiroid, anak juga males minum. Nah, jadi akibatnya kuningnya bisa berlebihan. Nah, ciri-ciri hipotiroid apa? Lidahnya besar ya. Nah, lalu kulitnya kasar, anak cenderung diem, males minum, lalu perutnya agak besar, pundelnya, pusernya bodong. Nah, itu tanda-tanda kasar. Yang bagus memang dicek darahnya, cek kadar tiroidnya itu. Nah, kalau normal ya bagus ya, tapi kalau rendah ya kita mesti obatin. Nah, lalu pada bayi ini dicek nggak urinnya, kalau ke arah tanda-tanda infeksi ya, udelnya, pusernya bau nggak? Nah, itu ke arah tanda-tanda infeksi. Nah, jadi dokter tentu akan mencari tahu penyebab kuningnya apa, apakah ada penyebab lainnya. Nah, jadi dari keterangan yang melalui tulisan ini itu sangat singkat sekali. Jadi kalau dokter periksa tentu akan lebih jelas dan akan bertanya lebih banyak lagi untuk mencari tahu penyebabnya apa. Nah, untuk sementara coba perbaiki posisi waktu menyusui, perlekatan mulut dengan payudara. Nah, kalau itu udah diperbaiki dan anak malas minum, nah, coba dipompa, diperes ya. Nah, kasih ASI-nya itu lewat sendok atau pipet ke bayi. Nah, kalau itu mau ya, nah, jadi usahakan berat badan dikali 150 sampai 200 mili sehari. Jadi misalnya berat badan anak 3 kilo, 3 kilo kali 150 sampai 200, jadi sekitar 450 sampai 600. Usahakan semaksimal mungkin ya. Nah, kalau cara begitu anak masih malas minum, masih malas menelan, nah, coba ke dokter anak untuk dicari tahu kenapa. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.